Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Dalam keadaan senang, sedih, senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman. Dan tak lupa pula sholawat bertangkaikan salam, marilah kita sanjung pujikan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita adalah golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat judul ceramah yaitu moderasi beragama. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Latifah Supi, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Istilah moderasi lawan katanya adalah radikalisme dan ekstremisme, yang belakangan ini menjadi sangat populer. Saking populernya, hampir di seluruh pejabat negara mengemukakan pidato tentang moderasi beragama. Raja Salman pada saat berada di gedung DPR RI juga mengemukakan pidato mengenai moderasi beragama dengan mengatakan, setiap agama apapun pasti mengemukakan nasionalisme dan cinta tanah air. Menurut Menteri Agama Fahur Roji, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam agama secara moderat. Moderat di sini dalam artian tidak berlebih-lebihan. Moderasi beragama yakni bagaimana cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak berlebih-lebihan. Ekstremisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar sesama umat beragama menjadi problem bangsa yang saat ini terjadi. Jadi yang di sini dimoderasi adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Agama itu sendiri adalah sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun, setiap orang pasti memiliki perbedaan dalam mengamalkan dan memahami ajaran agama. Hal ini terjadi karena apa? Karena manusia memiliki keterbatasan dalam menafsirkan pesan-pesan agama, sehingga terjadi keragaman. Menurut ex-Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ada 3 poin penting yang menjadi tolak ukur dalam moderasi beragama, yaitu 1. Nilai kemanusiaan. Tolak ukur kemanusiaan yang pertama adalah seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali kepada inti pokok ajaran, yakni nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan yang mengganggu keharmonisan. 2. Kesepakatan bersama. Keragaman diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat manusia saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan, karena manusia yang beragam sangat membutuhkan kesepakatan. 3. Ketertiban umum. Manusia yang beragam latar belakangnya agar bisa tertib, supaya bisa memicu agama moderat. Menurut Nafik Muthohirin, retaknya antar pemeluk umat agama di Indonesia yang pertama, populasi agama yang dihadirkan di ruang publik selalu dibumbu-bumbui dengan nada-nada kebencian terhadap suatu pemeluk agama, budaya, dan suku tertentu. Yang kedua, politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol agama untuk melakukan manuver politik
dengan menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal sehingga muncul sikap tidak mau kalah dan tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, kedua faktor tersebut saling berkaitan, sebab tidak ada doktrin di agama yang mengajarkan tentang kekerasan dan kebencian hanya karena perbedaan politik. Sebuah pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa penting mempelajari moderasi beragama? Mengapa kita, selaku bangsa Indonesia, membutuhkan perspektif mengenai moderasi beragama? Jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak dapat dihilangkan. Ide dasar dalam moderasi adalah mencari persamaan dan tidak mempertajam perbedaan. Jika dibahas lebih lanjut, maka setidaknya ada 3 alasan mengapa kita perlu mempelajari moderasi beragama. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Seperti apa? Menjaga untuk tidak menghilangkan nyawa seseorang. Itulah mengapa setiap agama selalu membawa misi kedamaian dan keselamatan. Yang kedua, agama telah ada sejak ribuan tahun lalu. Manusia makin bertambah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit yang tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar di seluruh penjuru negeri. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi diperlukan sebagai strategi kita dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil mempersatukan semua kelompok agama, ras, suku, budaya, dan juga bahasa. Selain 3 poin besar yang di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan. Tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga komunitas dan lembaga. Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah, peradaban, dan tradisi semua agama di dunia. Masing-masing agama niscaya memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik makna yang sama. Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini sangat penting dilakukan. Indonesia adalah negara yang majemuk dengan berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis, walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Hal ini bisa dilihat dan dirasakan sendiri dengan fakta bahwa hampir semua kegiatan keseharian bangsa Republik Indonesia memiliki nilai-nilai keagamaan. Disinilah diperlukan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun penafsiran dan pemahaman tentang agama tetap terjaga sesuai koridornya, sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim. Nah, jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, maka akan membuat jebakan pemahaman yang berimplikasi pada tindakan-tindakan berlebihan. Kita semua paham bahwa sumber utama agama adalah teks yang terwujud dalam bentuk kitab suci dan orang-orang suci yang mendapat risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Ada 2 hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama, yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Yang pertama adalah adil, yakni harus melihat secara adil ketika ada persoalan. Yang kedua adalah berimbang. Dalam melihat persoalan, haruslah seimbang. Artinya, memahami teks harus sesuai dengan konteks. Memahami konteks harus sesuai dengan teks. Kemudian, apa yang menjadi parameter dan tolak ukur dari moderasi beragama sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrim kembali kepada posisi moderat dengan tidak menyingkirkan, menyalahkan, ataupun mengkafirkannya? Jawabannya adalah kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri. Jadi,
Jika ada orang yang memahami agama dan kemudian mengatasnamakan agama, namun merendahkan martabat kemanusiaan atau bahkan sampai menghilangkannya, maka dapat dipastikan ia sudah berlebih-lebihan. Dalam konteks Indonesia, komitmen kebangsaan harus dibangkitkan kembali. Karena bagaimanapun juga, keutuhan bangsa yang menjadi tempat umat beragama harus senantiasa terjaga keamanan dan kedamaiannya. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian. Damaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat dalam kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Bagaimana agama di mata negara? Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 29 ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi dasar dan amanah agar negara menjamin kemerdekaan terhadap dua hal, yakni memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Indonesia memiliki relasi yang khas antara agama dan negara. Negara selalu memberi fasilitas pada agama dan tidak boleh lepas tangan terhadap keagamaan warga negaranya. Negara juga tidak bisa memaksa warga negaranya untuk memeluk suatu agama tertentu. Negara selalu memberikan pedoman terhadap kehidupan beragama, seperti adanya sidang isbat, penyelenggaraan haji, pendirian rumah ibadah, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita memahami pembahasan mengenai moderasi beragama, marilah kita ciptakan setinggi mungkin sifat toleransi dan saling menerima pendapat satu sama lain, sesama bangsa atau rakyat Indonesia, karena tumpah darah kita satu, yaitu tanah air Indonesia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.